warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau tentang soalnya yaitu pola barisan ya. Jadi di sini Brockhart-nya itu tingkatan ketiga, memecahkan masalah dan melakukan kreativitas dan berpikir kreatif. Ini adalah indikatornya. Yang pertama adalah menemukan pola jika diketahui keliling, jika jarak pertama kursi, jaga jarak ya, dan zigzag antar kursi yang dihadapkan depan. Yang B ini menentukan banyaknya bangku yang dibutuhkan jika diketahui seperti A. Jadi jaraknya ini udah diketahuin, yang depan ntar yang di belakang juga mengikuti. Akan tetapi bagian kiri bisa apa, Pak? di zoom nggak sedikit? Oh iya maaf. Nah, bagian kiri dan kanannya itu dia mengikuti sesuai protokol. Jadi untuk depannya itu udah lumayan jauh, jarak kiri kanannya baru yang sesuai protokol ya. Nah, soalnya seperti ini. Pada suatu hari di perusahaan Givari Corp sedang ada pemeriksaan PCR untuk karyawannya. PCR dilakukan di lahan terbuka perusahaan yang berbentuk segitiga sama sisi, yang memiliki kelilingnya itu adalah 60 meter. Jika mengikuti sesuai protokol kesehatan dengan jaga jarak yang telah ditetapkan, tempat duduk tidak boleh tepat di belakang bagian kursi di depannya, makanya zigzag ya. Pola barisan apa yang kamu temukan, berapa banyak bangku yang dibutuhkan, seperti itu. Gitu, Pak. Ada lagi, kira-kira apa lagi Pak yang saya harus jelaskan, Pak? Ini Muis, ini kayak konsep segitiga Pascal itu bukan ya? Hah? Enggak, ini soal emang belum ada. Ini saya buat sendiri. Benar-benar original makanya. Oke. Bisa dijelaskan nggak memecahkan masalahnya di mana, kemudian nanti kreativitasnya di bagian mana? Ya, jadi untuk memecahkan masalahnya sendiri, ini dikasih tahu jawabannya apa langsung Pak? Gimana Pak? Jangan dulu. Nah, itu Pak, kalau belum tahu jawabannya, letaknya di situ Pak, bingungnya Pak. Oh gitu ya. Uh-uh. Coba kita beri waktu Iya, 5 menit ya, 5 menit untuk teman-teman atau Bapak Ibu memahami soal, dan juga bagian atasnya agak ketutup ya. yang mana Pak? Ya, Mungkin juga di sini ada kekeliruan bahasa ya Pak, karena ini benar-benar baru di hari ini gitu. Tambahan itu benar-benar soal yang sangat baru dipikirkan. Oh, oke. Zigzag itu kayak gimana sih menurutnya? Muis zigzag kayak gimana ya? Zigzag, jadi misalkan yang di belakang ini ya Mbak, datang nggak Mbak? Terus dia nggak boleh berada di belakang sini nih Mbak. Dia nggak boleh berada di belakang sini. Ya, bilangan tapi dia Pascal. bolehnya di sampingnya. Betul. Gitu, Mbak. Bilangan Ngerti nggak kira-kira? ya betul. Itu yang akar 3 jarak antar apa ya itu? Hah? Itu jaraknya dari depan sampai ke bangku. Jadi entah yang lain juga mengikuti begitu Mbak. Oh, berarti jedanya akar 3 ya? Iya, 1 akar 3. Jarak dari depan ke belakang ya? Iya, ntar semua juga mengikuti Pak, runtut Pak. Jadi akar 3? Kenapa nggak akar 3? Hah? Kenapa nggak akar 3? Iya, jadi kan ini kan protokol ya. Jadi mengikuti, cuman tambahannya adalah akar 3-nya. Apa Mbak? Akar 3 itu apa sih artinya? Bukannya akar 3 ya? Sama nggak sih itu? Iya, sama aja. Tapi untuk biar ini loh pengecohnya gitu loh. Nanti tempat duduk tidak boleh tepat di belakang. Oke. Nanti kan itu bentuknya kursi-kursi ya nanti ya. Iya Pak. Kursi-kursi berbaris dari depan ke belakang ya. Jadi yang diminta pola barisan apa, misalkan kayak gini Pak, lompat 1 jadi atau lompat 3 gitu. barisan paling depan itu suku pertama gitu ya. Iya. Kemudian kursi di barisan kedua ya. Kayaknya ada 10 deh nampak kursi yang dibutuhkan. Wes, bener Bang Abil. That's right. Iya. Tapi betul jawabannya. Enggak. Kalau mungkin langsung aja kali ya Pak ya? Tunggu dulu. Oke. Yang lain Bapak Ibu yang lain coba ya. Seru kayaknya soal gini, Miss.
Iya, buatnya lama Bang Abil. Itu 2 jam beneran. Jadi yang diketahui apa aja ya selain jarak dari dari depan ke kursi pertama itu akar 3? Kelilingnya Mbak, Keliling 60, berarti masing-masing sisi 30. Berapa kelilingnya? 60. Nggak kelihatan. Dia segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Berarti 20-20 ya. Wis, bener Bang Abil. Terus tinggal cari apa Bang Abil? Tinggal dicari jarak masing-masing ini nih kan. Iya. Perbandingan Tinggi segitiganya kan. segitiganya? Hah? Cari tinggi segitiga sama sisinya? Itu rumusnya. Rumusnya Oh, sebenarnya, Cari iya kan? sisi tegaknya kan. Sisi tegaknya itu kan berarti 10, 20. Betul nggak, Muiz? Jadi setiap kursi kan misalkan dia di depannya itu ya kan 1 tuh. Maka kita cari dulu dia tingginya, baru sisi yang lainnya. Gitu Bang. Nanti, Pak ini gimana Pak? Udah? Yang lain bagaimana? Dengan akar Ada yang 10. sudah menemukan jawabannya? Akar 20 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 ya. Coba deh, mau nanya deh Muis. Tadi Iya, apa Mbak? ini tadi boleh KD-nya nggak? Ini barisan apa ya istilahnya temanya? Coba deh. Bentar. Yang Ini jadi apa? gabungan Mbak. Integrating gitu ya? Iya. Oh, maksud aku yang ditekanin trigononya atau barisannya gitu? Pola barisannya Mbak. Nanti ketemu Mbak. Oh, pola barisannya. Jarak antara kursinya berapa ya? Secara horizontal. Jarak Kalau ke horizontalnya sesuai kanan. protokol Mbak. Itu ada jika mengikuti sesuai protokol kesehatan kan protokol kesehatannya sendiri adalah 1 meter ya. Jadi siswa itu harus mencari informasi tambahannya. Begitu makanya dia harus melakukan kreativitasnya. Nah, itu di situ ya. Itu untuk melakukan kreativitasnya 1 di situ. Nah, untuk protokol kesehatan dengan jarak yang akar 3 meter itu maksudnya apa? Iya, nah jadi sebenarnya saya juga mau ada perbaikan mungkin di sini Pak. Jadi kan kalau saya mikirnya gini Pak, untuk jarak yang kursi depan ke belakangnya itu 1 akar 3. Untuk kiri ke kanannya itu mengikuti sesuai protokol Pak, seperti itu Pak. Oh, kiri kanannya. Mm-mm. Bukan kiri kanan ya, apa? Samping. Apa ya? Serong ya, serong. Kalau serong ke enggak, Pak. belakang. Enggak ya? Enggak, jalan pikirnya saya tuh ke samping kiri nggak ke kanan, Pak. Kalau serongnya nggak nyampe 1 meter gimana ya? Nah, itu adalah sisanya, Mbak. Itu benar sisanya itu. Sisanya. Itu mau dibuat tambahan soal juga sebenarnya itu yang buat C. Jadi sebenarnya di terakhir itu mau dibuat berapakah sisa kiri kanannya gitu, Mbak. Muis mau tanya ini kelas berapa tadi aku ketinggalan, SMP atau SMA Is? Ini SMP Mbak. SMP. Tadi jawaban Abil 10 tuh 10 apa? 10 jadi bangkunya. Enggak 10 bangku maksudnya. Iya, 10 bangku. Loh, kok hilang? Iya Pak, bentar Pak. Ke close. Gimana Pak? Oke. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Ada yang ini ingin mencoba jawab? Berarti ini ngerjainnya pakai pemahaman anak SMP begitu ya? Iya Mbak. Tadi aku cari pakai tadi kalau jawabannya 10, kalau tadi aku coba cari pakai apa namanya trigonometri yang garis tinggi dari sebuah segitiga sama kaki gitu. Segitiga sama sisi kan tingginya 10 akar 3. Berarti ada 10 baris ke belakang karena setiap jaraknya itu akar 3. Berarti ada 10 baris ke belakang itu baru barisnya 10. Iya itu benar Mbak. Tinggi segitiganya 10 akar 3.
Mhm, Iya. iya. Berarti kalau ditanyakan berapa banyak bangku. Nah, aku pikir lagi tadi kalau misalkan 10 baris karena 10 x 3 terus kemudian berapa banyak bangkunya aku belum bisa karena nggak bisa mikir karena jarak antara belakangnya kan nggak mungkin satu ya kalau jarak habis itu satu belakangnya kemungkinan akan ada dua gitu ya kanan dan kiri begitu ya benar ya saya aku mikirnya Iya. Udah, Pak. ya kan jadi Hmm. belakangnya 2 terus kemudian belakangnya lagi bisa 3 tapi jaraknya jadi terpisah atau jaraknya ada senggang. Nah senggang antara satu bangku dengan bangku kanan sama bangku kiri itu berapa itu belum diatur. Kalau itu kan baru meja sama bangku yang pertama ya, kalau antara bangku yang satu dengan bangku yang lain berapa jaraknya gitu. Bangku yang mana, Mbak? Kalau madep ke arah depan ya, Mbak ya, itu 1 akar 3. Tapi kalau kiri kanan itu 1, Mbak. Ada di sini, Yes? Itu Di soal? jadi itu belum ditambahin sebenarnya, kurang lengkap. Belum tahu. Iya, Pak. Oke, kalau aku mikir ini kan tadi aku belum ketemu apa namanya sebentar. Belum ketemu materi belum ketemu tadi. Oh, berarti antara yang di belakang, oke yang belakangnya lagi aku akar 3 berikutnya. Tapi kiri kanannya lagi berapa gitu. Soalnya menarik banget gitu. Ayo. Jadi tadi tertantang buat terus nyari. Mungkin itu kali ya kalau aku tadi karena belum dapat berapa jumlah kanan kirinya di sini tadi belum lengkap ya. Kalau jarak antar bangkunya 1, tapi kan ke belakang maksudnya jarak antar bangku ke belakangnya akar 3 ukuran bangkunya berapa Nah, itu dong? dia. Ukuran bangku terus Ukuran bangku jarak diasumsikan. antara bangku. Bangku atau kursi ini? Sorry. Di sini tulisannya bangku, Pak. Bangku atau kursi? Mungkin bahasa yang baku kursi ya, Pak ya. Iya. Kursi, Pak ya. Saya ganti dulu, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Berarti nggak jadi 10 baris ke belakang dong kalau kursinya juga ada panjangnya kan, ada dimensinya gitu ya? Enggak, Mbak. Jadi sebenarnya itu kita asumsiin ya garis itu, Mbak. Dia nggak ada ukurannya. Ya, kursi itu representasinya titik gitu ya, titik. Udah, Pak. Gimana, Pak? Iya, di sini juga protokol kesehatan ya. Jadi ada yang bilang protokol kesehatan 1 meter ya, ada yang bilang 2 meter gitu ya. Tapi ini menarik, jadi ada asumsi di sini. Jadi Iya, Pak, asumsi ketika protokol kesehatannya 1 meter gitu ya. Kalau 1 meter berarti yang di belakang, paling belakang itu bisa ada 20 gitu ya. 20 kursi gitu ya. Kalau banjar ke belakangnya itu 10, Pak. Iya, yang paling belakang. Kursi paling belakang. Kursi paling belakang itu Barisan yang paling belakang. Paling belakang itu 22, Pak. 22 ya? Dia ada polanya, Pak, jadinya. Ada. Oke. Jadi dengan asumsi protokol kesehatannya 1 meter ya? Iya, Pak. Oke, menarik. Yang lain Bapak Ibu? Oke, kita buka saja ya. Iya, Pak. Ada apa di dalam kotaknya nih? Ini pembahasannya. Jadi kita sebenarnya harus ngitung tingginya ya. Jadi tingginya itu ada 10/3, jadi ke belakangnya itu adalah 10. Nah, kursi yang ke jarak keduanya ini ya, ini kan sisi ya. Sisinya ini 2, itu kursi pertama. Karena baris kedua berjarak 1 meter dari depan, maka tingginya itu kita hitung lagi. Jadi setiap itu kita hitung, lalu kita cari sisinya lagi, Pak. Makanya kan ini A ini 4 atau 4 meter. Setelah itu kursi pada barisnya keduanya itu 4. Itu ada gambarnya, Pak, sebenarnya. Saya tidak nampilin di sini, Pak. Setelah itu hitung lagi sama. Terus sisinya 6, maka kursi barisnya itu
Yang ketiga adalah 7 kursi. Begitu juga selanjutnya sampai nanti kita akan bertemu pola. Polanya seperti ini. 1, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 22. Itu Pak polanya Pak. Jadi Coba pola barisan yang terbentuk. maksudnya pelan-pelan ya dari ini. Iya. Jadi Itu pola ya. barisan yang terbentuk. Dari atas. Iya Pak. Oke. Oh, ya, pelan-pelan. Kalau Coba dapat dibahas. tinggi itu kan menggunakan teorema Pitagoras ya, Muis kan? Enggak, karena kan ini adalah sisi sama sisi, segitiga sama sisi. Sama sisi ya. Iya, pas lah Pitagoras kan. Ya, bisa dicari dengan Pitagoras ya, atau dengan karakteristik dari segitiga sama sisi gitu. Oh. Jadi kan A-nya nanti 2, 4, 6, 8 seperti itu, Pak. Berarti total yang di bangku yang diperlukan berapa? Tadi bangku yang diperlukan itu 155. 115. 155 bangku. Iya. 115 bangku. Kursi. Ya, Tadi kan udah dirubah. Jauh banget ya dengan hasil saya ya. Iya. Begitu, Pak. Bentar, yang baris kedua coba pelan-pelan, Muis, pelan-pelan ke atas Iya, lagi. Di situ A-nya sama dengan 2. Iya. Maksudnya apa A sama? Jadi sisi yang buat kursinya itu pembatas kursi yang belakangnya, Pak. Itu A-nya itu 4 meter, Pak. 4 meter. Terus dibuat kan jaraknya 1 meter 1 meter gitu, Pak. Nanti pada kursi keempat itu 4 gitu, Pak. Muis mau tanya dong, itu berarti jarak kursi yang pada baris kedua itu jaraknya 1 meter. Iya. Tapi kan kalau yang di awal kalau nah, yang depan itu, Mbak, tadi depan itu 1 akar 3. berarti jaraknya bisa berubah-ubah gitu ya? Jarak apanya, Mbak? Maksudnya jarak antar kursinya. Jarak antar kursinya nggak berubah, Mbak. Oh, semuanya 1 meter 1 meter? Iya, kalau dia yang ke kiri ke kanannya, Mbak. Makanya asumsi kursi itu adalah titik gitu, Mbak, atau enggak garis kecil gitu. Mungkin perlu ini representasi atau gambar. Bisa menggambar nggak Muis di situ? Iya, Pak, bentar, Pak. Biar tidak bingung. Ini sebenarnya gambarnya kurang presisi, Pak. Jadi waktu itu buatnya masih dalam tahap benar-benar pengembangan banget. Ini misalkan contohnya ya, jadi dia zigzag gitu, Pak. Nggak ada di belakangnya benar-benar gitu, Pak. Kan dari kursi yang kiri ke kanannya jaraknya 1 meter misalkan, terus dia ke sisinya itu 1 meter, seperti itu, Pak. Di garis batasnya bisa ada itu ya, ada kursi ya? Kalau dia tepat itu bisa, Pak. Bisa ya? Jadi kadang-kadang ada yang sisa, ada yang enggak, Pak. Jadi kayak di barisan keberapa, nanti dia ada sisanya, Pak. Nah, seperti barisan keempat, dia dengan sisa kiri dan kanannya masing-masing 0,5 gitu, Pak. Jadi nggak pas di garis segitiganya ya? Iya, Pak, gitu, Pak. Ntar loncat 2 dia sisa gitu, Pak.
Saya masih ini ya, masih mencoba untuk ini memahami. Iya, nanti juga Komisi kalau saya 2. ini mau dibuat juga sih di YouTube, ditaruh. Mm-mm. Buat penjelasannya lebih detailnya lagi gitu, Pak. Karena ini masih benar-benar tahap kasarnya. Di menit-menit jam Nggak ini apa-apa. nomornya Oke, 4 Pak sebenarnya, Pak. sekarang Mois ulangi lagi ya, ulangi lagi. Ulangi lagi dari awal ininya. Di baris pertama, Iya. jadi baris pertama itu berapa kursi? Oke. Oke, diulangi lagi, dibahas lagi coba, Mois. Iya, jadi untuk itu kita mencari T-nya dulu ya. Jadi untuk T-nya tinggi ya, tinggi tingginya, Pak. dari Iya. oke. Terus Kan kalau A-nya kita udah tahu ya, A-nya itu 20, berarti ini A nih. Setelah itu karena tinggi dalam segitiga sama sisi itu setengah A akar 3, maka 10 iya. akar 3. Oke. Nah, setelah itu berarti si A-nya itu sama dengan 2. Jadi nantinya kalau kursi pertama ditaruh itu sisi kirinya 0,5 dan sisi kanannya juga bersisa 0,5. Seperti itu, Pak. Kursi pertama ditaruh di Di puncak paling ya? atas, Pak. Di puncak kan ya? Di puncak Iya, segitiga kan? di sini, Pak. Enggak, bukan di atas. Ini tempat pengecekannya, Pak, yang hitam ini. Jadi bukan di titik puncaknya ya? Bukan, Pak. Jadi kita harus mencari bagian garisnya terlebih dahulu, Pak. Misalnya kayak ini segitiganya, segitiga lagi, gitu, Pak. Jadi ininya ada 10. Jadi kita harus mencari dulu ininya, Pak. Ini cari lagi. Iya, garis. Oh iya, garis-garisnya. Iya, Pak, itu, Pak. Mm-mm. Buat jaraknya. Itu nanti akan ketemu kan karena kiri dan kanannya 1 meter, nanti dihitung dia buat titik-titiknya. Tapi jangan zigzag. Oke, oh gitu. Jadi yang segitiga persegi panjang yang di atas itu dia tempat pemeriksaan ya. Iya. Jadi memang ya oke, saya ngerti. Jadi tidak boleh dekat juga dengan meja pemeriksaan. Jadi ada jarak sekitar 1 meter gitu ya. Iya, benar, Pak. Jaraknya akar 3 ya? 1 akar 3, Pak. 1 akar 3. Ini khusus untuk yang depan. Semuanya, Pak. Semuanya. Kalau dia ke belakang 1 akar 3. Sama juga, 1 akar 3 juga. Iya. Oke. Seperti itu, Pak. Terbayang ya. Mungkin ada koreksian, Pak, tentang tulisan soalnya, Pak. Mungkin ada yang salah. Mungkin ini ya, jadi merujuk pada gambar. Jadi perhatikan gambar di samping. Jadi di yang hitam itu gambarnya apa gitu ya. Jadi saya menganggapnya itu jadi di puncak segitiga itu ada 1 kursi, padahal Padahal itu meja pemeriksaan. Iya. Jadi yang ada 2 orang yang menghadap ke meja gitu ya. Terus kalau barisan berikutnya 1 meter tadi ya? Iya, Mbak. Berarti jawaban siswa di sini diterima dong, misalkan ada yang membuat 1 meter, ada yang buat 2 meter gitu ya? Iya, kalau dia ada asumsi yang berbeda nggak apa-apa. Tapi nanti polanya bakal beraturan nggak seperti yang tadi kamu buat kalau misalkan dia buat 2 meter gitu? Nah, itu masih belum Mbak. Belum benar-benar, pokoknya masih tahap mentah banget. Oke. Berarti tadi pola yang tadi beraturan itu hanya kalau 1 meter gitu ya? Oke. Ya, diberikan informasi yang hitam tuh meja Iya, Pak. meja pemeriksaan gitu ya. Iya, Pak.
Oke, sedang ada pemeriksaan pisau karya persiapan di lahan terbuka persamaan dalam segitiga sama. Kira-kira konsep apa yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum untuk bisa menyelesaikan soal ini? Itu Pak, tadi segitiga. Segitiga doang Pak konsepnya. Segitiga sama sisi ya. Kemudian paling itu Pak, sama pengetahuan informasi tambahan. Ya, itu ya tentang protokol kesehatan ya. Pitagoras juga kali ya. Ini kan Iya, materi. mungkin kalau menurutku sih protokol kesehatannya dipastiin aja gitu. Kan nggak mungkin juga mereka googling nggak sih pas ngerjain soal itu. Tapi justru di situ yang apa itu dari kreatifan ya? Ya, di situ. Jadi salah satu karakteristik dari soal HOTS itu kan ada semacam apa ya? Ill-defined ya. Jadi memang ada sesuatu yang kurang dan memang perlu dilengkapi oleh siswa gitu ya. Melengkapinya ya dengan mencari informasi gitu ya. Tapi ini ya bagus ya. Ini soalnya SMP kan, Muis kan? SMP, Bang. Kelas 8. Kelas 8. Lumayan. Dia udah belajar semua kok, makanya ini brainstorming-nya agak lama. Sejam brainstorming-nya. Tapi kalau siswa mikirnya gini, bisa nggak sih, oh dari depan ke belakang kan akar 3 nih, berarti sampingnya juga akar 3 gitu. Dia mengikuti soal gitu. Nah, itu pemikiran tambahan. Terima kasih Mbak Ernika masukannya. Nanti itu bakal ditambahin soal. Iya kan, bisa aja siswanya, oke ini ngikutin yang di sini deh, soalnya ini dari depan ke belakang akar 3, berarti kayaknya kiri kanannya bisa aja jadi akar 3 gitu. Iya. Kadang-kadang kan nggak ketebak kan cara berpikir siswa. Variatif gitu. Sebentar, penentuan akar 3 tuh dari mana? Akar 3 dari penentuan akar 3 itu ditetapkan. Iya, ditetapkan, Pak. Oh, gitu ya. Iya, makanya kayaknya sih itu menyesuaikan itu deh, Pak, menyesuaikan karena tingginya 10 akar 3, jadi maksudnya Muis supaya 10 baris gitu. Oh, begitu ya. Biar pas, Pak. Ya. Ya. Tapi akar 3 ini tidak muncul di penjelasan soal. Dia hanya Ada, Pak. Kan satu pakai dengan gambar di soal. Ini, Pak. Jadi enggak di soalnya. Ini, Pak, untuk mencari T-nya, Pak. Di soalnya maksudnya apanya? Di soalnya nggak ada, Pak. Di gambarnya doang dibuat. Iya, jadi dia harus kiri kanan, Pak, merhatiinnya, Pak. Soalnya perlu dituliskan juga makna dari akar 3 itu apa di situ. Oke, Pak. Siap, ntar ditambahin, Pak. Ditambahkan. Nanti siswa diminta pola barisan itu menyebutkan nama barisannya atau mencari UN-nya di situ? Mencari barisan terlebih dahulu, Pak. Dari 10 barisan gitu ya? Iya. Suku-sukunya apa gitu ya? Iya. Pola barisan apa yang kamu temukan? Iya. Tadi pola barisan lompat 2 atau loncat 2. Oke, gitu ya, Muis, bagus nih. Jadi tinggal dilengkapi soalnya ya. Oke, Pak, siap, Pak. Terima kasih Pak masukannya. Nanti dilengkapi, diperbaiki. Nanti bagus kalau misalkan kita membuat kompilasi soal HOTS gitu ya. Iya, Pak. Kompilasi soal HOTS ya. Dari apa? Kita ya mengumpulkan kemudian
nanti kalian menerbitkan sendiri, silahkan ya. Oke, terima kasih Muiz ya atas sharing soalnya. Terima kasih Pak atas masukannya, nanti akan saya perbaiki Pak. Oke. Selanjutnya ada yang ingin menampilkan soalnya? Kalau tidak ada, berarti kita tunjuk ini korban, bukan korban ya istilahnya ya. Sekarang bulan 12 saya ini pilih nomor 12 dari list yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu Lia Amalia. Bu Lia ada ya? Halo, Bu Lia? Ayo bersuara Bu Lia. Waalaikumsalam, maaf Pak. Ya, akhirnya muncul juga. Maaf Pak. Silakan Bentar. Bu Lia menampilkan Iya. the best problem ya. Jujur ya Pak, saya masih belum banyak Pak. Nggak apa-apa. Ya. Jadi saya sedapatnya aja ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Jadi tadi ya seperti yang prosedurnya, teknisnya. Jadi Bu Lia menampilkan indikator ya, indikator umum, kemudian indikator soal, kemudian soalnya jawabannya di keep dulu ya. Jawabannya di keep ya Pak? Iya, di keep dulu. Ya, saya jadi satu lagi. Sebentar ya Pak. Saya pisahin dulu Pak. Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan ya, jadi soal-soal yang kalian kumpulkan itu ya bisa dikompilasikan ya. Bisa dikumpulkan di salah seorang, kemudian dibuat PDF-nya ya. Nanti bisa dibagikan atau ya silahkan ya diatur sedemikian rupa gitu ya, bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lain gitu. Assalamualaikum Pak Tian. Waalaikumsalam, Pak Doni. Bambang Pak. Iya, silakan.
Izin bertanya, Pak. Silakan. Bang. Apakah soal HOTS itu harus kontekstual dan berupa soal cerita, Pak? Tidak mesti. Tidak mesti kan ya? Iya. Saya sudah buat materinya sesuai dengan kurikulum yang sudah dipelajari, Pak, kelas 11. Iya. Limit, saya bingung kan kalau limit soal ceritanya memang ada beberapa referensi berdasarkan soal cerita, Pak. Cuman nantinya pemahaman anak kan ketika diajarkan oleh guru sekolah dengan kita memberikan sebuah soal katakanlah diuji coba gitu ya Pak ya, misalkan nih saya sih pengennya saya yang ini diuji coba ke anak kelas 11 IPA. Nah itu kan takutnya beda ya Pak pemecahan masalahnya. Makanya saya tidak menuliskan kontekstualnya, jadi langsung ke misalkan di fungsi limit aljabar. Memang dalam penyelesaiannya ada ada keterkaitan, misalkan keterkaitan dengan fungsi komposisi kan itu bisa saja ya Pak ya di limit keterkaitan dengan fungsi komposisi. Jadi yang saya rasa di sini analisis terapannya itu HOTS-nya di level 2 atau bahkan 3. Saya mikirnya gitu Pak, kalau misalkan saya bingung juga kalau dibikin soal cerita bentuknya kayak gimana gitu. Nanti kan yang paling pusingnya tuh sampel yang diuji coba kan, misalkan saya uji coba nih, nanti dia mengkonversi dari sebuah soal cerita menjadi bentuk limit yang kemudian harus ada pemecahan masalahnya. Itu kan dalam tanda tanya besar loh untuk pemahaman siswa ya. Bagi kami, bagi guru sih memang bisa dicepat lah mempelajarinya, tangkep lah. Nah itu pertanyaannya itu sih Pak. Ya, jadi seperti yang disampaikan kemarin tidak mesti ya soal HOTS itu kontekstual ya. Jadi itu kan banyak indikatornya ya. Yang terpenting itu kan ketika kita membahas soal-soal yang terkait dengan HOTS itu kan dia non rutin ya. Artinya soal-soal yang tidak biasa oleh siswa hadapi ya. Jangan sampai soal-soal tersebut sudah dihadapi oleh siswa sebelumnya. Nah, misalnya soal yang MUIS tadi ya. Ketika soal MUIS diberikan pertama kali itu kan menjadi soal non rutin. Tapi ketika soal tersebut diberikan berulang-ulang kali, misalnya di soal latihan, kemudian di soal ujian ya. Kemudian diberikan lagi itu jatuh soal levelnya jatuh gitu ya, asalnya HOT ya jadi menjadi LOTS gitu ya. Jadi yang terpenting itu non rutin ya, tidak mesti dia itu kontekstual atau tidak. Oh iya Pak. Ya, jadi jangan dipaksakan juga ya, dipaksakan ke konteksnya. Terkadang ada beberapa soal matematika yang dipaksakan ya konteksnya sehingga akhirnya tidak masuk akal. Itu yang jadi masalah gitu. Iya. Betul. Saya ingat betul tuh waktu pemaparan Pak Tian di salah satu webinar gitu ya. Saya ingat betul bahwa Pak Tian mengatakan sebenarnya rangkaian dari step by step HOTS itu ya merupakan kumpulan dari LOTS itu sendiri ya Bapak ya. Iya. Nah artinya yang tadi Pak Tian secara benang merahnya sih sebenarnya tidak rutin gitu ya. Iya. Nah saya coba ke situ arahnya, misalkan agak susah nih, bukan susah sih istilahnya tidak rutin dikerjakan siswa di kelas, tapi sebetulnya konseptualnya rangkaian dari LOTS itu, jadi dirangkum menjadi sebuah soal yang kategorinya HOTS yang level katakanlah level 2 atau level 1 gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya siapa? Ya. Tadi tidak harus kontekstual ya Pak? Iya tidak mesti kontekstual. Kemudian ini juga. Jadi bisa jadi ya tadi soal HOTS kemudian diberikan berulang-ulang kali dia akan jadi LOTS gitu ya. Atau di satu kelas ya soal itu HOTS tapi di kelas yang lain itu LOTS gitu. Jadi memang subjektif gitu. Jadi ini tergantung Bapak Ibu sendiri melihat kondisi kelas gitu ya.
Oke, gitu ya, Pak Bambang ya. Siap, Rian. Mohon maaf Pak, tadi menyambung dari yang Bapak jelaskan, kalau tergantung pandangan seseorang, berarti kalau mengukur soal itu hoax atau enggak itu kan agak setiap orang kan memilih standar berbeda-beda kan Pak kan? Iya, konsekuensinya seperti itu jadinya. Misalkan kalau misalkan seorang itu pernah melakukan proses penelitian soal berbasis hoax di Jawa gitu kan, misalkan katakanlah di Jawa Barat gitu, di Depok, di tingkat SMA, dan ternyata soal itu kita terapkan lagi, misalkan di Kalimantan gitu kan, bisa jadi soal itu tergolong mudah atau memang tergolong sulit gitu kan, tergantung tafsiran kita masing-masing gitu. Ya, di situ ya konsekuensinya kan tergantung dari kemampuan awal seseorang kan ya. Jadi melihat soal itu beragam. Tadi melihat soal dari Muiz itu tiap dari kita tuh beda-beda gitu. Tergantung dari kemampuan awal kita gitu. Kalau kemampuan awal kita sudah terbiasa dengan soal tersebut, ya, jadi kita tidak perlu berpikir untuk menyelesaikan soal itu. Jadi bukan hoax lagi. Tapi kalau kemampuan awalnya memang masih kurang gitu misalkan ya. Terus ketika menghadapi soal yang diberikan Muiz itu dia akan berpikir mendalam, menganalisis. Nah di situ hoax itu muncul gitu. Seperti itu. Jadi memang konsekuensinya ya relatif, soal hoax itu relatif gitu. Begitu ya mungkin pandangan dari saya gitu. Silakan Bu Lia untuk. Iya, udah kelihatan belum Pak share-nya Pak? Maaf Pak. Sudah. Iya, ini tabel berikut penyajikan waktu lari dalam menit dan detik untuk ini saya pakai taksonomi belum Pak? Bisa ditunjukkan terlebih dahulu ininya. Apanya Pak? Ini ya Pak, indikator Pak. Coba dijelaskan saja Bu ya. Jadi. Oh iya, nilai selisih waktu pria dan wanita, indikator nilai selisih waktu pria dan wanita soal hoax dinyatakan dalam bentuk tabel evaluasi. Waktu lari pria dan wanita dinyatakan secara eksplisit melalui tabel. Materi menggabungkan konsep statistik dengan logika berpikir, lalu bentuk pertanyaannya dinyatakan secara implisit melalui hasil yang mungkin. Soalnya seperti ini Pak, kurang boleh. Terlalu kecil ya Pak. Mana ya? Gitu Pak. Di soalnya dulu Bu ya. Oh iya maaf. Jujur aja Pak, kalau saya kan selama ini ngajar SMK ya Pak ya. Kalau di soal SMK gitu dari bertahun-tahun saya ngajar, di soal ujiannya aja Pak, kalau saya rasa itu kalau untuk soal hoax tuh masih jarang banget Pak. Baru 2 tahun ini paling baru dicanangkan untuk ada soal hoax pada ujian. Jadi selama ini ya dia yang diajarinnya ya mengerjakan soal yang kalau soal cerita jarang gitu loh. Paling kebanyakan soal cerita kayak di sistem variabel yang mencari keuntungan, mencari nilai maksimum minimum. Yang lainnya yang menghitung biasa aja gitu Pak. Itu ya apa? Matematika industri ya. Iya, makanya saya pas ada bingung. Kalau orang-orang yang disiapkan untuk bekerja di industri ya
Mereka Iya, belajar matematika yang mengikuti prosedur gitu ya. iya, kayak mencari apa sih bunga kalau akuntansi kan matematika akuntansi kan kayak bunga majemuk, ngitung bunga majemuk terus diskonto kayak gitu-gitu. Kalau soal HOTS kayak gini ya jujur aja saya juga bingung. Masih kalau guru disuruh buat soal HOTS juga masih perlu ini apa sih? Bimbingan lagi gitu kayak pelatihan khusus. Oke, sekarang Bu Lia, mengapa soal ini dikatakan soal HOTS? Kalau saya sih melihatnya ini aja Pak, dari apa sih? Implisit apa sih kayak ini kalau saya melihatnya bisa diselesaikan dengan logika aja gitu maksudnya. Dengan logika gitu ya. Iya maksudnya Logikanya bagaimana? apa ya kalau ini kan kalau menurut saya langsung ke jawaban aja ya Pak. Jangan dulu. Apa sih? Jadi misalkan gini, siswa ketika menghadapi soal ini kemungkinannya bagaimana? Menurut Bu Lia? Siswa ketika menghadapi soal ini nanti kemungkinan dia berpikirnya seperti apa? Kayak membandingkan kali ya Pak ya. Coba ke soalnya gitu. Jadi Bu Lia memprediksi apa yang akan difikirkan oleh siswa ketika menghadapi soal ini gitu. Coba. Kalau yang saya lihat kan ini waktu yang dari waktu lomba lari si wanita ini besar kemungkinannya lebih lama dari waktu lomba lari pria gitu Pak. Gitu jadi kemungkinan dapat perbedaannya. Tapi ini orangnya berbeda ya? Pria wanitanya orangnya berbeda gitu ya? Iya. Jadi yang untuk 100 meter prianya A, wanitanya B, kemudian yang 200 meter prianya C, wanitanya D gitu ya. Jadi siswa akan melihat gitu ya bahwa wanita itu lebih lama gitu ya. Iya. Lebih lama. Ya. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Bisa memberikan tanggapan? Coba. Berarti jawabannya apa ya Kak? Yang C bukan sih? Bukan ya? Kalau menurut saya sih yang D. Oh yang D ya? Iya. Karena lebih lama ya ceweknya ya? Iya. Lebih lama 6 Soalnya, detik ya. Oh. Iya. Tapi menurut saya itu jawabannya bisa semuanya. Bisa semua ya Pak. Ya, karena memang tapi kalau ya melihat keteraturan ya. Mungkin kalau ngeliat pola iya pola jadi jadi berdasar jadi apa ya data yang 800 meter itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya jadi harus
didasarkan data-data yang sebelumnya gitu. Jadi berdasarkan data-data yang sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi melihat keteraturan di data-data sebelumnya, kemudian siswa itu memprediksi apa yang akan terjadi gitu kan ya. Di sini ada prediksi. Prediksi itu bagian dari mana? Analisis, evaluate, atau kreasi? Menganalisis kali ya. Nah ini juga soal HOTS itu kan tidak mesti dia mengandung semua indikator ya, Bu Lia. Ada evaluate, analisis, create, evaluate. Ya bisa juga sih, tapi ya agak terlalu bobotnya terlalu besar gitu ya. Kalau ada evaluasi, ada analisis, ada kreasi. Oke, jadi bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Ya, ada yang C, ada yang D. Yang C siapa? Yang D siapa? Jadi jawaban dari Bu Lia apa? C, D ya? D, Pak, kalau menurut saya. Kenapa nggak C? Ini datanya memang asli atau data rekaan, data ini? Saya ngereka sih, Pak. Oh gitu ya. Yang ngereka bingung sendiri. Mungkin tidak ini dari siswa misalkan untuk kan bisa jadi dia lihat C atau D gitu ya. Bisa nggak dia melihat selisih? Misalkan coba tabelnya. Tabel Oh iya, maaf Pak, bentar. Ke atas. Jadi dari 100 meter selisihnya kan 1. Kemudian yang 200 meter selisihnya itu sekitar 2 ya. Sekitar 2-an gitu. Kemudian yang 400 itu selisihnya 6 gitu ya. Selisihnya ya sekitar 6. Jadi berarti memang yang 800 selisihnya bisa lebih dari 6 gitu ya? Iya Pak, saya mikir gitu. Bisa ya? Bisa seperti itu ya? Atau Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain? Kira-kira siswa akan berpikir seperti apa untuk menjawab soal ini gitu? Tadi yang menjawab C, Bu Ernika gimana Bu Ernika? Kenapa menjawab C tadi? Kalau saya tadi sih mikirnya gini Pak, dari aku ngelihatnya cuma wanitanya aja gitu. Tadi aku malah nggak lihat yang perempuannya kan, yang laki-lakinya sorry. Jadi dari kalau dia 100 meter itu dia 10 menit 78. Ini 10,78 ini kayak 10 menit 78 detik gitu kali ya Kak? Gitu bukan sih? Aku tadi mikirnya gitu. Terus kalau 200 meter seandainya dikali 2 kan tadi berapa ya? Tadi berapa ya? 21,7. Kalau dikali 2 dia kayak sekitar 21,66 detik gitu kan Pak. Terus aku mikirnya gini, oh mungkin kalau 200 meter kan 100 meter pertama, 100 meter yang kedua jadi melambat lah gitu kan. Jadi aku lihat polanya gitu, dia melambat karena capek gitu. Melambat jadinya dia bertambah 8 detik gitu, sehingga dia jadi 21,74. Nah terus ini untuk 400 meter berarti 200 kali 2 gitu, berarti kan 21,74 dikali 2 tadi berapa ya?
Pokoknya tadi aku ngeliat polanya gitu sih Pak. Jadi kayak kalau 49 dikali 2 itu tadi sekitar 1 jam 48 menit sekitar 24 detik gitu. Tadi aku salah ngeliat ininya sih, salah ngeliat angkanya. Tadi aku nulisnya 48,62 di coret-coretanku. Ternyata itu 49,62 gitu. Jadi harusnya kalau tadi itu 49,62 berarti itu sekitar 1 jam 48 menit 24 detik gitu. Tapi kan kalau ngikutin pola dari awal harusnya berarti dia di atas 1 jam 48 menit 24 detik gitu. Jadi jawabannya harusnya yang D sih. Tadi aku salah perhitungan. Ya itu sih kalau dari versiku. Jadi kayak dia kalau 100 meter dia bisa 10,78 ini menit. Tapi kalau makin jauh kan mungkin kecepatan 100 meter pertama mungkin tidak sama lah tenaganya gitu. Kalau dia menempuh 100 meter berikutnya gitu. At least lebih lama lah dibanding yang sebelumnya. Ini beda orang Bu Anika. Oh ini beda orang nih ceritanya. Beda orang. Kalau aku tadi ngeliatnya kayak gitu. Ataupun kalau beda orang ya mungkin kan si satu orang yang lari di 100 meter pasti kan kecepatannya dia nggak konstan dong dari awal sampai akhir gitu. Iya, betul. Jadi 100 meter pertama bisa aja dia sama dengan kecepatannya dengan si pelari yang 100 meter gitu. Aku sih lihatnya kayak gitu. Jadi cocok jawabannya si D. Tadi aku cuma salah coret-coretnya doang. Oke, terima kasih Bu Anika. Ada lagi Bapak Ibu yang lain memberikan pandangan ini? Jadi untuk soal ini ya perlu diperjelas lagi. Jadi berdasarkan data-data sebelumnya gitu ya, data-data yang lomba 100 meter, 200 meter, 400 meter, siswa memprediksi gitu ya, kecepatan ya lari atau waktu lari bagi ini yang wanita yang 800 meter gitu. Iya, Pak. Ya di sini ada prediksi ya, ada prediksi di sini. Kemungkinan ya tadi siswa akan menjawabnya C atau D gitu ya, C atau D, tergantung dari dia melihat hubungannya dari mana gitu ya. Iya. Kalau misalkan siswa hanya melihat di satu sisi, maksud satu sisi itu bahwa yang misalkan yang wanita itu pasti lebih lama dari pria gitu ya. Berarti jawabannya bisa C atau D gitu ya. Tapi kalau melihat sisi yang lain, ya ada sisi yang lain, jadi melihat selisih ya, tadi selisih yang 100 meter itu kan 1, kemudian selisih yang 200 meter itu 2, kemudian 400 meter itu 6, berarti otomatis ya kemungkinannya lebih dari 6 detik ya untuk yang 800 meter. Pasti kemungkinannya dia akan pilih D gitu ya. Ya, ini bagus juga ya. Tinggal di ini dilengkapi. Perjelas dilengkapi ya Pak ya. Dilihat dari sudut pandang yang. Oke. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangan terhadap soal ini? Apakah bisa dibuat dalam soal esai tidak ini? Nggak bisa ya? Nggak bisa sih kayaknya Pak, karena kan itu banyak persepsi kan. Tapi kalau dia tampil PG, persepsinya dia lebih. Iya betul. Kalau dibuat esai nanti siswa akan membuat persamaan berapa 4 variabel atau 4 variabel ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Lia atas Ya, soalnya. sama-sama Pak. Saya makasih Pak. Ya. Satu lagi ya Bapak Ibu, silahkan ada yang ingin menampilkan. Kalau tidak ada, saya tunjuk lagi ya. Tadi
9, 12, sekarang 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu Siti Lita Fauzia. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya Iya. share screen dulu. Tadi Bu Lia itu soal kelas berapa itu? Iya, jangan lupa ya Bapak Ibu, identitasnya ya, identitas ininya, materi ya, materi, kemudian kelas berapa ya. Agar nanti kita bisa melihat konsep apa yang diperlukan oleh siswa untuk menjawab soal tersebut gitu. Ini mohon maaf ya Pak, nanti kalau ada yang salah. Ada yang apa? Kalau ada yang pas saya share screen, bisanya share desktop ya. Oke. Udah muncul? Belum. Sudah muncul ke Pak? Sebentar. Sedang proses mungkin ya. Atau di tempat Bapak Ibu yang lain bagaimana? Tempat Bapak Ibu yang lain apakah sudah muncul? Ya, Pak. Kalau di saya sudah muncul, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul. Tapi kok di saya belum ya? Oh, bentar. Nah, oke, sudah. Ya. Ini beberapa soal, tapi mungkin saya nggak tahu saya salah kali atau gimana ya Pak. Konteksnya adalah sistem persamaan linear dua variabel, tapi yang mana Ibu? keempatnya. Satu aja dulu, yang mana? Oh iya, maksudnya nomor satu aja ya Pak. Iya. Oke, untuk yang nomor satu saya. Jangan digeser ke jawaban. Enggak, oke. Kalau mungkin untuk level SMP ini mungkin tidak rutin, tapi kalau mungkin SMA bisa saja mungkin itu nggak harus ya. Kalau yang pertama di sini ada sistem persamaan yang diketahui, cuman bentuknya misalkan A plus B sama dengan 1/A plus 1/B sama dengan 6. Ini kan dua persamaan ya. Artinya kan A plus B sama dengan 6, 1/A plus 1/B nilainya juga 6. Kemudian yang diminta adalah nilai dari A per B plus B per A. Mungkin konsep dasar yang digunakan adalah aljabar ya, walaupun di sini itu deh Pak. Ya Pak, tapi ininya sistem persamaan linear dua variabel gitu. Cuman pertanyaannya mungkin nggak lazim kayak biasanya gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini pasti bisa jawab semua kalau ini menurut saya. Ini untuk SMP ya? Iya Pak, kalau SPLDV SMP. Oh, SPLDV ini ya? Oke, kira-kira ini menurut Bu Siti, Bu Lita, siswa ketika menghadapi soal ini, kira-kira mereka kemungkinan akan melakukan apa nih? Nah, ini yang menjadi pertimbangan
bagi saya. Pertama, di sini kan antara yang diketahui dengan kan memang agak sedikit berbeda. Jadi step-step yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah yang ini, yang A per B plus A per B, ketika dia melakukan satu langkah, taruhlah jadi A kuadrat plus B kuadrat per AB gitu. Sehingga dia akan berpikir, berarti yang saya butuhkan adalah A kuadrat plus B kuadrat dan A kali B gitu ya. Sementara di sini belum ada menguraikan persamaan yang diketahui ini, misalkan A plus B sama dengan 6, kemudian seper A plus seper B ini sama dengan 6, sehingga memperoleh apa yang dia butuhkan. Tadi di sini kalau ini kita satu langkah maju ke depan kan tadi A kuadrat plus B kuadrat per AB ya Pak, gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak di situ. Jadi nalar-nalar dia menggunakan dari yang stimulus yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ini. Enggak, siswanya yang nanti siswanya berpikirnya nanti bagaimana gitu. Itu kan dari Iya. dari kalau siswanya ya mungkin ada juga yang menguraikan nanti dari seper A plus seper B itu dijabarkan dulu jadi B plus A per A kali B gitu sama dengan 6, sehingga A plus B-nya kan ada juga 6 gitu, nanti ketemu A kali B. Sementara berarti kan A kali B udah ketemu, terus di mana mendapatkan A kuadrat plus B kuadrat. Nah di sini bisa menggunakan A plus B sama dengan 6 kan, nanti kedua ruas dikuadratkan sehingga A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kan nilainya 36. A kali B-nya tadi sudah nemu sehingga bisa disubstitusikan ke situ sehingga nilai A kuadrat plus B kuadratnya ketemu. Barulah dua persamaan yang diperoleh itu disubstitusikan ke pertanyaan yang kita butuhkan untuk penyelesaian ini. Itu apakah masuk kategori ini ya? Mekanistik nggak? Saya kurang tahu Pak. Mekanistik. Jadi memang ya mekanistik ya, berarti kan lebih ke cara ininya ya Pak, cara mendapat. Jadi yang menjadi tantangan di sini bagi siswa adalah modifikasi aljabar ya. Iya. Kalau misalkan ini dibikin sistem persamaan, misalkan A plus B sama dengan 6, terus seper A plus seper B sama dengan 6, mungkin itu sedikit kayak sistem persamaan linear ya Pak. Tapi kalau udah dibentuk kayak gini, memang sudah ada modifikasi. Ya. Nanti situasi yang dihadapi oleh siswa bagaimana nih? Ya kalau yang dia nggak belum mengerjakan apa-apa, mungkin dia akan bingung karena antara yang dibutuhkan dengan yang ada itu tidak sama penampilannya gitu. Tapi kalau yang dia berusaha melangkah step-stepnya gitu, mungkin akan sedikit demi sedikit menemukan apa yang dia perlukan gitu Pak. Jadi go forward maju gitu, maksudnya coba dulu gitu. Nggak tahu Pak. Ini indikatornya apa ini untuk soal ini? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tapi ini yang bukan masalah kontekstual ya Pak? Iya. Untuk ininya indikator hotnya apa ini? Indikator ya umum Pak, untuk penyelesaian masalah aja yang berkaitan dengan. Biasanya kan misalkan diketahui ada dua persamaan linear dua variabel, terus nanti tentukan nilai X plus Y gitu kan, biasanya kita nyari X-nya dulu, nyari Y-nya dulu gitu ya Pak, baru nanti dimasukkan ke pertanyaan. Kalau ini mungkin kita nggak perlu nyari A-nya berapa, B-nya berapa gitu, karena antara yang ditanyakan itu langsung ya intinya nggak nyari A-nya dulu, nggak nyari B-nya dulu gitu.
Jadi memang ada kayak aljabar gitu ya Pak? Ya, jadi ada beberapa siswa yang dia menggunakan penalaran ya. Ada siswa yang menggunakan penalaran. Kemudian ada juga siswa yang dia berpikir mekanistik di situ kan ya. Iya. Jadi yang mekanistik dia akan mencari satu-satu nilai A berapa, nilai B berapa gitu kan ya. Iya. Dari situ. Mungkin dari teman-teman ada saran. Silakan Bapak Ibu, ada ini tanggapan terkait dengan soal ini? Ya, feel free ya, silakan boleh mengutarakan pendapatnya. Pak Bambang nih sudah ini unmute. Bentar Pak, lagi baca dengan seksama dulu Pak, sebentar. Cuma Mbak Lita ke atas deh Mbak. Mbak Lita tolong ke atas. Ya, stop. Oh. Saya malah belajar dari sini sebetulnya Pak, bentuk dari laporan tugasnya. Benar. Itu untuk nomor 1 berarti tidak diberikan soal cerita ya Mbak ya, sama kayaknya sepemahaman nih, maksudnya setipe dengan soal saya. Enggak, yang ini enggak kontekstual, bukan. Jadi diberikan sebuah persamaan, sistem, ya kan? Iya, sistem persamaan, linear 2 variabel. Terus kita diminta menyelesaikan masalahnya, yaitu kita minta nyari nilai A per B sama A plus B per A itu. Iya, betul. Tidak rutin ya? Iya, karena kan biasanya kalau rutin, misalkan diketahui ada persamaan 1, ada persamaan 2, 6, terus seper A plus seper B misalkan sama dengan 6, terus ditanyakan nilai A plus B misalkan, A min B, tapi kita nyari A-nya dulu, B-nya dulu. Kalau ini nggak usah nyari A, B-nya, tapi menggunakan ya aljabar tadi ya. Ya, berarti konseptual aljabarnya ya, operasi aljabar ya? Iya, di situ. Menariknya berarti nanti dalam penyelesaiannya bisa open ended banget nih ya Mbak? Mungkin kali Bang. Open ended, iya, open ended gimana Bang? Iya maksudnya Pak, banyak cara yang digunakan Pak. Oh caranya, iya. Jadi terbuka gitu, tapi dengan tujuan atau hasil yang kemungkinan sama. Bukan kemungkinan lagi mungkin ya, bahkan sama kalau memang cara step by step-nya bisa benar dengan konsep yang dipahami oleh siswa. Tapi di situ nomor 4 ada bacaan menyelesaikan masalah kontekstual ya Mbak. Kalau nomor 4 beda lagi, itu ke bawah berarti. Tapi ya? Saya tahu masih salah juga, soalnya udah nomor 1 aja. Oh nomor 1 aja. Iya. Oke. Ada lagi? Siap. Terima kasih Pak Bambang ya. Iya. Oke, terima kasih juga Bu Lita. Memang ya tadi ya seperti yang disampaikan, jadi memang HOTS ini subjektif ya, subjektif gitu ya. Tapi ada satu common agreement-nya gitu ya, kesepakatan umumnya itu non-rutin. Ya. Jadi bisa jadi soal tersebut itu rutin bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang lain itu non-rutin gitu ya. Tadi soal yang ditampilkan oleh Bu Lita juga memang bisa jadi di kelas itu kan menampilkan sistem persamaan linear 2 variabel itu biasanya terpisah. Jadi Bu Lita menyampaikannya langsung ya dalam satu persamaan gitu ya, atau ekspresi pernyataan gitu.
Oke, terima kasih Bu Lita ya. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah 14.40 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang lain silahkan ya untuk ya kalau yang belum, bagi yang belum dilengkapi. Ya. Kemudian identitas soalnya ya Bapak Ibu. Jadi itu kelas berapa, topiknya apa gitu ya. Lebih lengkap lagi kalau ada ya KI ya, KD-nya apa gitu ya. KD-nya apa, kemudian indikator HOTS-nya apa, kemudian indikator soalnya apa gitu ya. Dan soalnya gitu ya, soalnya. Jadi tidak mesti tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya, tidak mesti kontekstual, jadi bebas ya, bebas gitu, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Jadi pekan depan kita masih bahas ya soal-soal yang Bapak Ibu buat ya. Ini satu pertemuan 3 soal ini. Jadi pekan depan kita bahas lagi soal, kemudian pekan depannya lagi kita akan fokus ke penulisan artikel ya Bapak Ibu ya. Mau nanya dong Pak. Iya silakan. Oh, itu kan Pak sebelumnya di awal waktu Pak Makmuri ngasih kita instruksi tentang tugas akhir, itu kan seingatku, nggak tahu ya kalau seingat teman-teman itu kan kelompok tugasnya. Oh kelompok ya? Gitu. Dulu sih begitu, kalau nggak salah Bapak waktu itu dulu Bapak bilangnya itu kelompok karena kemarin itu sempat dipertimbangkan jika memungkinkan bisa dipraktekkan gitu. Jadi waktu itu kayak kelompoknya itu tuh ya di dalamnya ada guru sekolah sama yang non sekolah gitu. Maksudnya untuk memastikan aja Pak artikelnya itu apakah masih tetap kelompok atau malah jadi individu gitu. Memungkinkan tidak untuk diaplikasikan? Kayaknya sih tidak Pak, karena kan udah liburan sekolah ya Pak. Iya, karena itu. udah enggak. Oh berarti jadinya individu ya Pak. Nggak bisa kelompok juga ya Pak. Soalnya biar berbagi gitu, membagi ininya apa membaca artikel-artikelnya, ngegabungin itu kayaknya kalau udah yang namanya nyusun artikel tuh Iya. Bu Mariam tolong tanyakan aja ya ke Pak Makmuri ya. Bu Ratna Mariam ya. Iya Pak, terkait ini ya Pak ya, tugas. Iya. Baik Pak. Nanti bisa dipastikan lagi gitu ya. Apakah itu tugas kelompok atau tugas individu gitu. Nanti kalau bisa ditanyakan secepatnya ya, karena kan waktunya sekarang sudah pertemuan ke 11 ya. 11 lah betul. Pertemuan 11. Nanti kita ada 12, 13, 14, 15, 16. Ada sekitar 5 minggu lagi. Ya, hampir 1 bulan, lebih 1 minggu. Jadi nanti dipastikan ya oleh Bu Mariam bagaimana tugasnya untuk UAS. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik Pak. Pak, saya mau bertanya dong. Ya, silakan. Saya Muiz. Iya, silakan Pak Muiz. Jadi misalkan buat penulisan artikel itu kan biasanya ya Pak ya, itu ada kolom diskusi. Kayak yang Bapak pernah kasih artikel ke di grup ya Pak ya. Itu kan ada bagian diskusinya, itu tentang sama guru. Itu kalau buat artikel nanti itu diskusinya gimana Pak? Ada diskusinya ya? Itu Pak yang bingung tuh di situnya Pak. Atau artikel yang ini yang dulu pernah saya berikan itu yang desain pembelajaran itu kan nggak ada itunya ya, diskusinya ya? Iya, yang Bapak kasih tuh ada diskusinya Pak, mengembangkan desain instruksional. Oh, ada diskusinya? Ini belum Bapak lihat lagi sih. Ini saya coba lihat lagi ya. Iya Pak. Bagaimana diskusinya? Kalau nggak salah itu kan hanya menggunakan 8 atau 10 aspek dalam desain instruksional kalau nggak salah. Jadi hanya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tadi yang media, kemudian apa lagi ya? Ya 8 atau 10 gitu yang
Gani kan Gani itu Gani. Ya, bisa Gani itu. Karena apa ya? Diskusi itu kan dilakukan kalau misalkan ada semacam ini ya. Ada penelitian ya. Sedangkan kita hanya mendesain, istilahnya hanya mendesain saja tanpa mengaplikasikan desain tersebut gitu. Jadi semacam propose gitu ya. Literatur review gitu ya. Enggak juga ya, enggak juga. Jadi kita hanya mengutarakan pendapat kita gitu ya, propose ya, terkait dengan desain pembelajaran yang ideal gitu ya. Tapi saya baca dulu ya, Pak Muiz ya. Nanti saya baca dulu diskusinya seperti apa gitu ya. Apakah memang diskusi di situ menggunakan teori-teori yang mendukung apa yang kita propose gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Tapi pastinya mungkin pekan depan ya saya sampaikan gitu ya. Dan nanti Bu Maryam juga konfirmasi ke Pak Makuri bagaimana UASnya gitu ya. Pekan depan mudah-mudahan ada kepastian gitu. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya sampai sini perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya buatkan assignment ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengumpulkan soal-soalnya sampai pekan depan. Jadi dirapihkan ininya ya, dirapihkan tampilan soalnya ya. Isinya apa aja Pak, maaf? Ya. Isinya apa saja? Atau nanti saya buatkan template-nya ya. Mungkin poin-poinnya saja Pak. Jangan. Ya. Jadi kelas gitu ya, ada kelas, kemudian ada topik ya, kemudian KD ya. 1 2 3 tuh kelas, topik, KD, kemudian indikator umum HOTS-nya ya. Indikator HOTS-nya, kemudian yang ke-6 itu indikator soal ya. Indikator soal. Kemudian yang ke-7 itu soalnya. Yang ke-8 itu kunci jawabannya gitu ya. Jadi ada 8 poin ya. Oh, di saya 7 ya? Minta beli ulang Pak, maaf. Oh iya, 7 ya. 7 ya. Maaf Pak, minta diulang. Loncat tadi 1 2 4 loncat. Oke, yang pertama itu kelas berapa ya. Kemudian topiknya apa ya. Yang ketiga itu kompetensi dasarnya apa ya. Kemudian yang keempat itu indikator HOTS-nya. Yang kelima itu indikator soal, yang keenam itu soalnya ya, naskah soal, kemudian yang ketujuh kunci jawaban gitu ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kunci jawaban ya. Atau pedoman skor. Ini pakai cara begitu jadi ya Pak? Iya, kunci jawaban, sampai kunci jawaban saja gitu. A gitu, jawabannya A saja, atau pakai cara kayak tadi Iya, dijelaskan Ibu ini ya. Baik Pak, makasih. Nggak ada scoring kan Pak? Scoring nggak ada Pak Doni. Scoring kalau dipraktekin. Iya, praktekin udah pada libur Pak, udah pada UAS ini. Bingung nyari muridnya saya. Pakai penskoran, cuman kunci jawaban aja. Iya, kunci jawaban aja lah. Iya, siap Pak. Jadi memang yang terpenting itu indikator HOTS ya. Jadi jangan sampai nggak ada indikator HOTS, itu yang paling penting gitu ya. Oke, Bapak Ibu, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Ada lagi yang tanyakan? Dari saya sudah Pak. Oke. Cukup Pak, insyaallah. Pak Muiz dan Pak Bambang mewakili yang lainnya. Berarti tidak ada pertanyaan. Kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.
kasih Pak.